Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini P7 akan mereview sebuah film yang berjudul No One Get Out Alive tahun 2021. Film diawali dengan memperlihatkan cuplikan video tentang penemuan sebuah kotak keramat di Meksiko pada tahun 1963. Scene beralih pada masa kini. Seorang wanita yang sedang berada dalam sebuah kamar kosan duduk sambil menelpon. Tiba-tiba, wanita itu melihat tapak kaki di dekat jendela. Tak lama kemudian, listrik mati dan pintu kamarnya sudah terbuka. Wanita itu terkejut ketika melihat sebuah kotak di depan pintu kamarnya bergerak sendiri. Tanpa dia sadari, sesosok makhluk sudah berada di belakangnya dan menyerang wanita itu. Dan film pun baru dimulai. Di awal film, diperlihatkan beberapa orang yang keluar dari truk kontainer yang menyelundupkan beberapa imigran ilegal. Salah seorang imigran yang bernama Amber bekerja di sebuah pabrik. Tak lama kemudian, Amber melihat selebaran sebuah kosan khusus wanita yang tarifnya sangat murah. Amber pun mendatangi kosan itu dan diantar oleh sang pemilik kosan yang bernama Red. Red mengantarkan Amber menuju kamar yang akan ditempatinya. Red meminta agar Amber membayar uang kosan di muka untuk 1 bulan. Amber pun segera menyerahkan uang itu. Malam harinya, Amber mendengarkan pesan suara dari almarhum ibunya dalam ponsel. Tiba-tiba, Amber mendengar suara seorang wanita menangis di lantai bawah. Tak lama kemudian, Amber beristirahat sambil memandangi foto-foto almarhum ibunya. Amber mulai mengenang kembali saat-saat bersama ibunya saat masih di rumah sakit. Tanpa Amber sadari, sebuah tangan mengelus kepalanya. Keesokan harinya, Amber mendapati sebuah cairan berwarna hijau di gagang pintunya. Listrik pun tiba-tiba berkedip-kedip, tapi Amber mengabaikannya. Di tangga, Amber berpapasan dengan penghuni kos yang lain yang bernama Preza. Mereka pun berkenalan. Scene beralih pada Amber yang kena teguran atasannya karena jahitannya yang kurang rapi. Setelah bekerja, teman Amber yang bernama Kinsey mengatakan jika untuk membuat kartu identitas palsu, harganya naik menjadi $3.000. Amber pun terkejut mendengarnya. Namun, temannya itu kembali meyakinkan Amber. Scene beralih pada Amber yang mendatangi rumah sepupunya yang bernama Beto. Mereka makan malam sambil berbincang. Beto menyuruh istrinya untuk memberikan Amber sebuah mantel karena udara di sana dingin. Tentu saja, Amber sangat senang mendengarnya. Tak lama kemudian, Amber sudah pulang kembali ke kosannya. Amber menggantung mantel pink pemberian sepupunya dekat pintu masuk. Tiba-tiba, Amber mendengar suara-suara aneh yang berasal dari basement yang terkunci. Namun tiba-tiba, Ray datang dan mengatakan jika ruangan basement tertutup. Sesampainya di kamar, Amber segera menghitung sisa uang yang dia miliki. Saat itulah Amber kembali mendengar suara tangisan dari kamar Preza. Amber pun mendatangi kamar Preza. Namun, kamar itu kosong. Amber pun segera pergi. Tanpa Amber sadari, di kamar itu berdiri sosok misterius. Pagi harinya, Amber terdiam di dapur sambil mengingat kembali kebersamaan dengan ibunya di rumah sakit. Tiba-tiba,
ibunya menanyakan kotak apa yang berada di pojok ruangan itu. Ketika Amber melihatnya, keluar sesosok makhluk menyeramkan dari dalam kotak, dan Amber pun terbangun dari mimpi buruknya. Amber pun berangkat untuk bekerja. Di tempat kerja, Amber meminta gaji untuk minggu depan kepada atasannya dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Atasannya pun memberikan gaji Amber untuk minggu depan. Sepulang kerja, Amber menemui temannya, mengatakan jika dia sangat membutuhkan kartu identitas secepatnya, agar dia bisa bekerja di perusahaan tempat sepupunya bekerja. Amber pun menyerahkan uang tabungannya pada temannya itu untuk membuat kartu identitas. Saat Amber berjalan menuju kosannya, satu persatu lampu di belakang Amber mati, dan kini lampu di atas Amber pun mulai berkedip-kedip. Amber kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat di belakang Amber sosok hantu ibunya berdiri di sana. Sesampainya di kosan, Amber merasa heran ketika melihat kakak Red yang bernama Baker memukul-mukul kepalanya sendiri ke pintu basement sambil menggumamkan sesuatu. Ketika Amber sudah sampai di kamarnya, Baker menggumamkan sesuatu di depan pintu kamar Amber dan menggebrak pintu itu. Setelah Baker pergi, Amber keluar kamar menuju dapur. Di sana, Amber bertemu penghuni kosan lain yang bernama Maria dan Petra. Mereka pun berkenalan dan mengobrol. Tiba-tiba, Ray datang dan menyuruh mereka untuk kembali ke kamar masing-masing. Amber yang masih di dapur mendengar suara tawa Maria dan Petra. Tiba-tiba, pintu ruangan belajar yang biasanya terkunci terbuka sendiri. Amber yang penasaran memasuki ruangan itu. Tiba-tiba, alat perekam terputar sendiri. Amber mendengarkan rekaman itu, yang sepertinya merupakan suara ritual pengorbanan. Di sana, Amber melihat beberapa benda keramat. Pandangan Amber beralih pada sebuah buku ritual. Amber melihat foto ayah Red yang menemukan kotak keramat. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari alat perekam yang membuat Amber terkejut. Keesokan harinya, Amber kembali ke tempat bekerja. Amber menelpon Kinsey. Namun Kinsey tak menerima teleponnya. Ketika Amber menanyakan Kinsey pada atasannya, atasannya mengatakan jika Kinsey sudah berhenti bekerja. Ketika Amber mendesak atasannya untuk memberikan alamat Kinsey, sang atasan marah dan memecat Amber. Amber yang kini dipecat berusaha menghubungi Kinsey, namun tak diangkat. Amber pun menyadari jika dirinya sudah ditipu Kinsey. Sesampainya di kosan, Amber mandi sambil menenangkan diri. Tiba-tiba, Amber mendengar suara Preza meminta tolong. Amber melihat Preza di kamarnya. Ketika tirai kamar mandi dibuka, Preza menghilang. Amber yang merasa galau memutar kembali rekaman suara ibunya. Amber melihat kupu-kupu di dekatnya. Amber memukul kupu-kupu itu hingga mati. Namun tak lama kemudian, kupu-kupu itu hidup kembali. Dan arwah ibunya tiba-tiba muncul. Amber pun terkejut dan dia pun terbangun dari mimpinya. Amber merasa heran ketika melihat pintu kamarnya sudah terbuka. Amber mendengar suara tangisan perempuan. Tapak kaki perempuan itu terlihat, namun wujudnya tidak. Amber bisa mendengar suara hantu perempuan itu. Seorang hantu perempuan tua yang bernama Mary menyeret wanita itu. Amber yang penasaran mengikuti kedua hantu wanita itu.
hantu wanita itu menangis di depan pintu basement. Hingga tiba-tiba sesosok makhluk menyeret wanita itu ke dalam basement. Amber yang ketakutan segera mengemas barang-barangnya. Amber menelpon Beto, memintanya untuk segera menjemput di alamat kosannya itu. Namun sayang, Beto menyuruh Amber menunggu karena dia sedang berada di luar kota. Amber segera mengetuk kamar Red untuk meminta uang deposit yang dijanjikan oleh Red. Namun, yang ada hanyalah Baker. Dalam udara yang dingin, di negara asing, Amber mencari penginapan. Namun uangnya tidak cukup, karena uang tabungannya habis ditipu oleh Kinsey. Amber kini berada di dalam sebuah kereta. Tiba-tiba, lampu kereta itu berkedip-kedip. Amber kini hanya berdua dengan almarhum ibunya. Ketika sesosok makhluk keluar dari kotak keramat, Amber pun terbangun dari tidurnya. Amber yang putus asa terpaksa menelpon Red. Tak lama kemudian, Red datang dan mengatakan jika uang depositnya berada di kosan, dan Amber harus ikut ke kosan untuk mengambilnya. Sesampainya di kosan, Baker dan Red memaksa Amber untuk meminum sesuatu dan mengancam Amber agar tidak meninggalkan kosan. Amber merasa ketakutan di dalam kamarnya. Tiba-tiba, Maria dan Petra mengetuk pintu kamarnya dan memohon agar bisa masuk. Maria dan Petra yang ketakutan pun menginap di kamar Amber. Petra menyanyikan sebuah lagu yang membuat Maria tertidur. Sementara itu, Amber melihat ada banyak hantu wanita yang menatapnya. Amber juga melihat hantu ibunya. Tiba-tiba, teriakan Maria membangunkan Amber dari mimpinya. Amber melawan, namun ditendang oleh Baker. Tiba-tiba, bel kosan itu berbunyi. Amber dikunci di dalam sebuah kamar. Red segera membuka pintu depan. Beto yang datang segera menanyakan keberadaan Amber. Namun, Red mengatakan jika tak ada yang namanya Amber di sana. Beto bersikukuh jika Amber tinggal di sana, dan Beto melihat mantel Amber ada di dekat pintu. Amber yang melihat Beto segera memecahkan kaca jendela dan berteriak minta tolong pada Beto. Beto yang melihatnya segera menerobos masuk untuk menyelamatkan Amber. Namun naas, sesampainya di dekat pintu kamar, Baker menikam Beto hingga tewas. Amber pun menangis histeris. Scene beralih pada Amber yang duduk dengan tangan dan kaki terantai. Red membaluri tubuh Amber dengan ramuan warna hijau. Red bercerita jika mereka menumbalkan para wanita agar Baker sembuh dari penyakitnya. Karena setiap ada yang ditumbalkan, maka si penumbal akan sembuh dari sakitnya. Ketika Baker membawa Amber menuju ruang bawah tanah, Amber berteriak minta tolong. Amber melihat ada banyak hantu wanita yang memandanginya. Sesampainya di ruang bawah tanah, Amber melihat Baker menarik wanita tanpa kepala yang sudah ditumbalkan. Kini giliran Amber yang dibaringkan di tempat persembahan. Baker membuka penutup kotak keramat yang ternyata terhubung ke dimensi lain. Amber yang ketakutan memandangi sesuatu yang akan keluar dari kotak itu. Tiba-tiba Beto datang dan melepaskan rantai Amber. Mereka pun mendobrak pintu keluar. Namun tiba-tiba Beto menghilang dan Amber melihat dirinya kini berada di rumah sakit bersama ibunya. Padahal kenyataannya, Amber masih berada di altar untuk dijadikan tumbal dalam keadaan bermimpi efek dari kekuatan gaib penunggu kotak keramat. Penunggu kotak itu kini mulai keluar. Sementara itu,
Amber merasa ada yang tidak beres bersama ibunya. Makhluk penunggu kotak mulai memegangi wajah Amber dan siap untuk memangsanya. Di sisi lain, Amber menyadari jika ibunya sudah lama meninggal, dan Amber pun menolak sosok menyerupai ibunya untuk tetap tinggal di sana. Amber mulai melawan sosok yang menyerupai ibunya, dan Amber pun tersadar. Sementara itu, sosok penunggu kotak sudah masuk kembali ke dalam kotak. Ketika Amber memeriksa kotak itu, Amber melihat tengkorak manusia, dan Amber pun segera menutup kotak itu. Amber segera keluar dari ruang bawah tanah. Niatnya untuk kabur diurungkan ketika mendengar teriakan Petra. Baker yang merasa aneh dengan lukanya yang tak sembuh, meminta Red untuk memeriksa tumbalnya. Ketika Red membuka pintu, Amber segera memukul Red. Baker yang marah menginjak kaki Amber hingga tulangnya patah. Petra yang berhasil melepas ikatan segera mendorong Baker. Namun sayang, Baker berhasil menjatuhkan Petra ke lantai bawah hingga tewas. Amber berusaha melawan Baker dan berhasil menyayat leher Baker dan memukulinya hingga tewas. Ketika melihat mayat Beto dan Petra, amarah Amber memuncak. Amber pun membawa Red ke ruang bawah tanah untuk ditumbalkan sebagai pembalasan dendamnya. Penghuni kotak pun berhasil memangsa Red. Saat menuju pintu keluar, Amber merasakan keanehan dalam tubuhnya. Tiba-tiba, lukanya sembuh dan tulang kakinya yang patah kembali normal seperti sedia kala. Dan film pun berakhir.